Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berjumpa kembali dalam tayangan Aqsa Al-Qur'an Sunnah Solution. Semoga malam hari ini kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, kita awali jumpa kita dengan bermohon kepada Allah, semoga setiap hamba-hamba Allah yang masih mendapatkan kesempatan hidup sampai dengan malam hari ini, dan di antara mereka ada yang belum beriman kepada Allah, semoga malam hari ini bergetar jiwanya, kuat mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, mampu bersyahadat dengan lisannya, dan mudah-mudahan istiqamah sampai dengan wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian bagi para pelaku maksiat, kita sama-sama berdoa baik pada diri kita ataupun orang-orang di sekitaran kita. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan bagi kita untuk bertobat, meninggalkan segala perbuatan maksiat, karena menjadi soleh adalah hak milik setiap hamba. Menjadi soleh adalah hak setiap hamba. Karena itu, mari kita dapatkan hak kita dengan berikhtiar menunaikan kewajiban kita untuk bertobat kepada Allah, dan dengan itu mudah-mudahan dijaga kita dalam keadaan yang terbaik sampai kita wafat dalam keadaan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan mencoba memasuki materi yang biasa kita sajikan di pekan yang kedua. Setelah sesi pekan pertama kita membahas bentangan ayat-ayat Al-Quran, makna-makna firman Allah Subhanahu wa taala, maka sesi yang kedua pada berikutnya adalah sesi untuk berdiskusi, menampilkan persoalan-persoalan yang kiranya kita bisa belajar bersama, baik saya yang belajar ataupun Anda semuanya. Dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda sajikan, kita lacak kemudian keterangan-keterangan dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang diutarakan penjelasannya oleh para ulama sampai dengan ke era kita saat ini. Langsung saja, ada dua channel utama yang kita sajikan untuk menampung pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sampaikan, baik dari YouTube ataupun juga dari Instagram. Ya, seperti biasa di setiap laman ini, baik di Instagram ataupun YouTube, biasanya ada poster ya setiap akan kajian. Biasanya kita tampilkan dari sejak siangnya. Kemudian di laman komentarnya teman-teman menyampaikan pertanyaan yang sekiranya bisa kita diskusikan, lalu nanti staf kami akan memprint out ya seperti ini ya, dan saat menjelang kajian biasanya tersimpan di meja atau diserahkan kepada kami, nanti kita akan bacakan untuk sama-sama kita pelajari. Mohon izin teman-teman, kita bacakan yang sudah masuk dulu. Bagi yang barangkali di sela-sela pertanyaan atau sesi pembahasan kita ini ada yang ingin menampilkan pertanyaan, ya Anda tetap bisa sampaikan di kolom dimaksud, supaya nanti kalaupun tidak malam ini kita bisa diskusikan, di kesempatan lain bisa dijawab dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, kita mulai dari YouTube dulu. Ya, pertanyaan pertanggal 28 Januari 2021, 1 jam yang lalu, dari saudara kita Mas Ilham Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah muliakan saudara kita ini beserta keluarganya dan memberikan kemuliaan yang sama dengan kita semua insya Allah. Beliau menanyakan, Ustaz, saya mau bertanya perbedaan antara takwa dan abror itu apa ya? Kenapa pada surah ke-82? 82 itu Al-Infitar ya, ayat ke-13. Kemudian surah 83 Al-Mutaffifin ya, ayat 18 menggunakan abrar. Baik, yang di surah Al-Infitar ayat 13 innal abrara lafi na'im, yang surah Al-Mutaffifin ayat 18 kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Ya, pertanyaan beliau, kenapa menggunakan kata abrar sebagai pembanding? Baik, sedangkan untuk surah ke-91 ayat 8, 91 itu Asy-Syams ya, ayat 8, baik menggunakan takwa untuk keburukan, untuk kebaikan gitu ya, untuk menggunakan takwa, dan untuk keburukan kalimatnya sama menggunakan fujur. Yang dimaksud adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menyampaikan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Baik, ada baiknya kawan kita juga dan kita semua melihat ke mushaf, sehingga dengan kita memegang mushaf, mengetahui, kita melihat kalimatnya, melihat diksinya, dan kita nanti bisa mengetahui kedalamannya.
Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Baik, mari kita coba lihat dulu. Kita keluarkan dulu ya inti atau esensi yang ingin ditanyakannya sehingga mudah kemudian untuk bisa kita gali bersama. Baik, beliau menyampaikan kenapa di Quran surah ke-82 ya, Al-Infitar ya. Silahkan dicek lagi di mushaf. Teman-teman admin juga dicek ya, kalau saya ada keliru tolong diingatkan. Ya, di ayat ke-13. Al-Infitar di ayat ke-13. Ya, di sini Allah sampaikan innal abrara. Kita tuliskan dulu ya supaya diketahui. Lafi na'im. Kurang lebih demikian. Nah. Dan juga Quran surah ke-83. Ini Al-Mutaffifin. Al-Mutaffifin, kan? Ayat 18 tadi disebutkan. Ini bunyinya kalla inna kitabal abrari ya lafi ilin. Nah, gini ya. Baik. Nah, di sini pertanyaan beliau, saudara kita Ilham Akbar, kenapa di surah Al-Infitar ayat 13 pembanding kebaikannya menggunakan kata abrar, pun demikian di Al-Mutaffifin yang menggunakan kata abrar. Ini innal abrar ala fi na'im, ya, sungguh kami tegaskan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan itu, orang-orang memperbanyak mengoleksi banyak nilai-nilai kebaikan itu, lafi, sungguh kami pastikan, lahnya taukid ya, fi na'im, akan berada dalam kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, na'im di sini boleh jadi bentuknya bisa pemberian akhirat puncaknya berupa surga. Ya, karena di dalam Al-Quran surga itu disebut dengan Jannatun Na'im, ya, Jannatun Na'im, jadi segala yang penuh dengan kenikmatan yang berlimpah. Ya, bisa juga ditafsirkan sebagai bagian dari mukaddimahnya, ya, bonusnya saat diberikan di dunia berupa kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupan. Ya, bisa apresiasi dari orang lain, penilaian baik, penjagaan dan sebagainya. Bukankah itu bagian dari bentuk kenikmatan, ya kan? Baik, nanti kita akan lihat. Pun demikian di sini juga di surah Al-Mutaffifin Allah sampaikan kalla inna kitabal abrari, ya, demikian kami tegaskan sekali-kali, janganlah berbuat sesuatu yang kotor, janganlah berbuat sesuatu yang menyimpang, karena sesungguhnya inna kitabal abrari, perbuatan-perbuatan orang baik yang dicatatkan itu dalam bentuk buku catatannya. Ingat ya, kita memiliki buku catatan, ingat baik-baik, catatan amal perbuatan kita. Setiap kebajikan dituliskan, setiap keburukan pun dituliskan, tidak akan luput. Ada malaikat yang menuliskan baik perbuatan yang mulia ataupun perbuatan yang tercela. Ingat baik-baik, amal soleh dituliskan, amal salah pun dituliskan. Ya, kitab. Nah, amal-amal kebaikan itu kitab al-abrar. Ya, sungguh kumpulan-kumpulan catatan-catatan perbuatan-perbuatan baik itu lafi aliyin, akan dibalas dengan kenikmatan yang ditempatkan di tempat yang tertinggi, di surga-surga yang paling indah, tempatnya tempat yang terangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini pertanyaannya, di sini kenapa menggunakan kata abrar, ya, diksinya, sedangkan di Quran surah ke-91 Asy-Syams, ya, Asy-Syams yang wasyamsi wadhuhaha itu kan di ayat ke-8, ya. Di sini takwa disandingkan atau dilawankan dengan fujur, fa'alhamaha, gitu kan? Seperti ini. Fa'alhamaha fujuraha, ya, wa taqwaha. Wa taqwaha, gitu kan? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Dan jika telah sempurna penciptaan manusia dengan roh masuk ke dalam tubuhnya, ya, dan roh ketika masuk ke dalam tubuh sering kita bahas bersama, menggali dari keterangan ayat-ayat Al-Quran, ketika roh masuk ke dalam tubuh, ke dalam fisik, ke dalam body manusia, jasmani manusia, maka berubah nama menjadi nafas. Ya, dari kata ini muncul kata nafas dalam bahasa Indonesia, mulai dia bisa bernafas, mulai ada tanda-tanda kehidupan. Nah, ketika sudah masuk ke dalam tubuh ini, dalam nafas itu ada dua potensi yang mengarahkan pada kebaikan disebut dengan takwa, yang kemudian menjadi katalis, ya, supaya naik yang baik-baik itu. Ya, lawan dari yang baik tadi diciptakan oleh Allah disebut dengan fujur. Ya, bukan sifat jelek pada asalnya, tapi adalah katalis, lawan dari yang baik ini supaya yang baiknya terdorong untuk naik ke permukaan.
Ya, seperti pernah saya uraikan, kalau di takwa ada sabar, di sini di fujur ada amarah, gitu kan? Kalau di takwa ada jujur, di sini ada dusta. Nah, dusta diciptakan bukan ingin membuat seseorang itu berdusta, tapi supaya kejujurannya itu bisa naik. Ya, karena mustahil jujur itu bisa diketahui kalau tidak ada sifat dusta lawannya. Ya, mustahil terang itu diketahui kalau nggak ada gelap. Ya, mustahil juga demikian diketahui sabar kalau tidak ada apa? Tidak ada amarah, kan? Dan seterusnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kebaikan di sini menggunakan kata abrar? Kenapa di sini menggunakan kata takwa? Ya, dan pembandingnya adalah fujur. Ini yang ditanyakan oleh kawan kita. Untuk mengetahui ini, kita coba keluarkan dulu detil kalimatnya, diksinya, pilihan kata dari firman Allah yang disampaikan sebagai pedoman kehidupan bagi kita semua. Secara singkat, di sini kita temukan ada 3 kata utama, yaitu yang pertama abrar, ya. Innal abrara kalla inna kitabal abrari. Ini pertama abrar, al-abrar. Kan? Yang ditanyakan. Kedua takwa. Ini. Kemudian yang ketiga kata fujur. Nah, ini dengan mengetahui keterangannya, definisinya, kejelasannya dari setiap kata ini, kita akan bisa mengerti apa yang dimaksudkan di ayat dimaksud serta tujuannya diterangkan kepada kita untuk kita mengambil ibrah. Ya, mengambil hikmah, mengambil pelajaran sehingga bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita. Kita mulai dengan kata abrar dulu. Ya, teman-teman sekalian, kata abrar ini bentuknya jama'. Ya, bentuknya bentuk jama', plural. Ya, dari kata birrun asalnya. Birrun. Nah, ya. Yang berarti baik. Ya, baik, sesuatu yang baik. Kita misalnya bisa lihat ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman misal di Quran surah Ali Imran, surah yang ketiga misalnya, ya, di ayat yang ke-92 Allah menyampaikan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya, lan tanalul birra. Kamu tidak akan bisa mendapatkan puncak kebaikan tertinggi, ya, sebelum kamu bisa lulus dalam satu ujian. Di antara ujiannya untuk mendapatkan puncak kebaikan tertinggi itu adalah bisa berbagi dari apa yang paling kita sukai. Ya, sehingga dengan itu terlihat benar-benar ketulusan kita berbuat baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu contoh ayatnya. Sedangkan kata birrun itu pada mulanya bukan sekedar menunjuk pada sesuatu yang baik, tapi asalnya teman-teman sekalian, birrun itu adalah sikap yang baik yang muncul ketika yang jeleknya berhasil kita sisihkan. Oke, sikap yang baik yang muncul ketika yang jeleknya berhasil kita tepikan. Jadi kalau misalnya saya ambil contoh dengan cepat, ya, ada seseorang si fulan A misalnya punya kebiasaan yang kurang baik. Ya, lisannya selalu berkata pada kata-kata yang kurang baik, kosakatanya tidak bagus, kalimat-kalimat tidak menyenangkan, kan? Lalu dia berlatih kemudian untuk bisa menghilangkan perilaku-perilaku kotor yang keluar lewat lisannya itu. Kata-katanya dia perbaiki dengan mulai meninggalkan lingkungan yang memengaruhi lisannya sehingga berkata yang tidak baik tadi. Ya, kemudian dia tinggalkan tontonan-tontonan yang biasa dia lihat sehingga menginspirasi kata-katanya untuk menemukan kosakata yang buruk tadi. Maka dia mulai menjauh dari itu semua, melakukan isolasi mandiri misalnya. Keluar dari lingkungan tadi, masuk ke lingkungan yang lain yang lebih baik, fasilitasnya baik-baik, tayangan-tayangan buruk dia tinggalkan. Sehingga dengan berjalannya waktu, dia melakukan satu olahraga batin, olahraga spiritual, meninggalkan semuanya ini, dia berlatih sehingga kemudian terjadilah perkataan di lisannya itu, tertinggal perbuatan buruknya, berubah, bertransformasi menjadi lisan yang mulia, lisan yang baik. Boleh dari sini dia berkata yang baik-baik, dia berkata yang mulia-mulia, yang jeleknya hilang, kemudian pulsa kosakatanya keluarlah dengan pulsa-pulsa kebaikan, kalimat-kalimat yang indah. Nah, ketika yang jelek itu telah hilang dan muncul kemudian yang baiknya, maka hasil kebaikan yang lahir dari proses meninggalkan dan menanggalkan yang jelek tadi disebut birrun namanya. Ya. Nah, kalau sifat ini melekat pada seseorang, ya, pada kepribadian seseorang, maka orang ini, ya, yang mendapatkan sifat birrun tadi, maka disebut dengan mabrur namanya. Mabrur, lisannya mabrur, matanya mabrur, ya, tangannya mabrur, kakinya mabrur karena matanya berhasil menanggalkan yang kotor-kotor sehingga sekarang menatap yang baik saja. Nah, jadi menarik, ya. Sekarang mulai terasa ada sesuatu yang nyambung, kan? Ya, apa itu?
ada satu puncak ibadah di dalam Islam, bahkan dalam rukun Islam, yaitu ibadah haji yang keberhasilannya disebut dengan sifatnya dilekatkan dengan kata mabrur, al-hajjul mabrur, haji yang bisa melahirkan sifat karakteristik mabrur itu. Kenapa disebut dengan mabrur? Karena saat haji dia berlatih, saat wukuf gitu kan, saat wukuf dia berkontemplasi, dia merenung, bukan cuma diam ya, tapi diam itu merenungkan, bermuhasabah keadaan dirinya. Ya, saat dia masuk kemudian ke padang Arafah misalnya, di situ dia mulai kemudian masuk ibadah wukuf. Di Arafah dia wukuf merenungkan apa yang selama ini dia perbuat, yang jauh-jauh ya dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatan maksiat yang menjauhkan dia dari Allah, perbuatan-perbuatan kotornya yang sering menggelincirkan dia. Dia berzikir mengingat dosanya. Dan dia sadar kemudian setelah itu dan pengen mengoreksi dirinya. Ya, karena itulah dia kemudian datang ke Masy'aril Haram, ke Muzdalifah, gitu kan? Membawa batu, itu simbol dari ibadahnya. Di situ dia berzikir, ya. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Jika engkau kemudian telah selesai di Arafah, menemukan kekurangan dirimu, merasakan oh ini yang kurang di lisanmu, gara-gara ini kamu itu berkata yang kotor, oh gara-gara ini kamu dijauhi oleh teman-teman, gara-gara ini kamu jarang mendapatkan rahmat Allah, kamu menangis di situ bertobat kepada Allah dan ingin memperbaiki diri. Maka kemudian di Quran surah kedua ayat 198 paling kanan di pertengahan, fa idza afattum min arafatin fadhkurullah. Maka ketika Anda sampai kemudian di Muzdalifah setelah selesai di Arafah itu, Anda kan secara simbolis mencari batu itu kan, ya simbolisnya untuk melontar sebab-sebab yang menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu wa taala, melontar godaan-godaan setan, menjauhkan segala hal yang pernah membuat Anda jauh dari Allah. Maka Anda merasakan ini penyebab nih, mata saya berpandangan jelek, hati saya berpikiran kotor, sampai diteruskan ke pikiran saya, sampai ke telinga saya, sampai ke ujung kaki saya. Anda ingin melontar semua itu, puncaknya dari hawa nafsu Anda, ya. Ini Aqabah, puncak tertinggi. Kemudian lingkungan sekitaran, ya, usta. Kadang-kadang Anda sudah baik, ternyata mendapatkan pengaruh lingkungan orang-orang dekat. Kadang-kadang mohon maaf dari keluarga sendiri, memprovokasi misalnya. Ya, kadang-kadang kan demikian. Setan menggoda Nabi Ibrahim, nggak dapat datang ke istrinya, nggak dapat datang ke anaknya. Anda mungkin digoda, ya Anda bisa kuat. Datang ke istri tiba-tiba, kan? Papa kan udah mulai naik jabatan, kenapa mobilnya masih A, sementara yang lain mobilnya sudah bagus, kan? Awal-awal tuh. Atau lingkungan yang terdekat. Atau yang paling jauh, usta. Ya, keluarga bagus, diri pribadi bagus, ke kantor baru kenal orang, tiba-tiba diajak ke proyek yang tidak jelas, diajak ke tempat yang tidak jelas, diajak ikut-ikutan perbuatan yang tidak bagus dan sebagainya. Olahraganya mulai berganti, terlihat misalnya pemandangan yang tidak elok, terlihat kemudian kata-kata terdengar bahkan yang tidak bagus. Ustaz, maka Anda berharap untuk melontar itu semua, ya kan? Di malam pertama Anda datang ke Aqabah, Anda lontar dulu kemudian Aqabahnya, ya, kemudian Anda di situ tafakur lagi di Munah. Ya, berharap merenungkan apa yang kemudian telah bisa diperbaiki. Maka Anda kemudian di situ mabit, kan? Quran surah kedua ayat 203, wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Anda koreksi lagi, ya Allah. Lihat lagi, udah baik apa belum? Balik lagi baru lontar kemudian. Ya, dari yang kemudian usta, dari yang kemudian Aqabah, ya, dari yang kemudian keulanya, lontar oleh Anda. 1, 2, 3, selesai 3-3 dilontar. Sampai nafar awal yang pertama dalam 2 hari, kemudian yang terakhir, nafar akhir dalam 3 hari. Anda merasa lebih baik lagi. Dan setelah itu Anda merasakan, begitu melontarkan yang dilontar sesungguhnya bukan jamaratnya. Ya, itu secara fisikal saja. Tapi yang dilontar adalah sifat-sifat keburukannya. Ya, makanya Anda berkata bismillah, ya Allahu Akbar, ya, ingin mengharap ditanggalkan, dihilangkan. Seperti orang menyembelih mengucapkan bismillah, ya Allahu Akbar. Anda ingin sembelih sifat buruk Anda ingin tinggalkan itu semua, Anda lontar. Begitu Anda lontar bismillah, ya Allahu Akbar, inilah kata-kata yang kotor. Bismillah, ya Allahu Akbar, inilah pandangan-pandangan yang kotor, inilah pengaruh yang buruk. Dilontar keseluruhannya sampai Anda merasakan ada sesuatu yang berbeda. Setelah itu tiba-tiba lapang hatinya, bening, menghadap ke arah kiblat. Ya, Anda mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, ya hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahmati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin, atau wa ana awwalul muslimin. Anda bermohon kepada Allah rahmatnya, kemudian berikrar menjadi muslim yang paling bagus, meninggalkan segala yang buruk, dan kalau diberi kesempatan lagi untuk hidup, Anda akan lebih baik daripada sebelumnya. Begitu Anda kerjakan semua ini, hilang sifat jeleknya, datang yang bagusnya, yang bagus datang setelah jeleknya hilang. Itu disebut dengan birrun. Kalau melekat kepada Anda menjadi perilaku, maka yang melekat kepada Anda itu disebut dengan mabrur. Karena itu, kenapa ada redaksi dari Nabi mengatakan al-hajjul mabrur. Ya, haji yang berhasil itu yang mendatangkan sifat birrun, yang melekat pada pelakunya. Laisa lahul jaza illal jannah. Tidak ada balasan yang sepadan. Jika itu tetap melekat pada dirinya, dia jaga sampai dia wafat, tidak ada balasan yang sepadan kecuali surga. Nah, jelas ini.
Kenapa? Karena selesai haji, yang jelek-jeleknya dia tinggalkan. Dia jaga itu terus sampai dia wafat. Maka tidak ada balasan yang sepadan, kata Nabi, bagi orang seperti itu, kecuali apa? Surga. Ya, makanya ketika dia kembali, ya, maka ada kalimat yang melekat di lisan seseorang dan mengatakan, ya haj, haj, orang yang telah berhaji, ya hajah, ibu yang telah berhaji, gitu kan? Nah, sebetulnya haji di sini bukan gelar. Ya, karena ibadah itu nggak ada gelar. Ya, kalau ibadah ada gelar, orang Islam paling banyak gelarnya. SHI, sholat, haji, infak misalnya kan. Jadi kalau udah sholat, dapat disebut bapak sholat. Kan nggak ada demikian, kan? Tapi haji itu adalah kalimat pengingat. Ketika ada yang memanggil Anda Pak Haji, seakan mengingatkan, Pak, Anda sudah haji. Jangan sampai berkata lagi yang kotor lagi, melihat yang jelek lagi. Sehingga ada garansi yang Allah berikan kepada Anda, janji surga yang telah diberikan. Dengan perubahan Anda itu, sekarang tertinggalkan lagi. Masa Anda mau gadaikan surga yang telah Allah tawarkan dengan perubahan Anda dengan keburukan-keburukan lagi? Maka dari itu jaga diri Anda, jauhi maksiat. Nah, itu yang disebut dengan birrun. Nah, kemudian kita ingin mencoba menjaga itu dan kita praktikkan. Sekarang kita kumpulkan kebaikan-kebaikan di mata kita yang sebelumnya jauh dari itu semua. Setelah kita tinggalkan yang kotor-kotor, kita ganti channelnya sekarang nih. Jadi channel-channel dakwah saja, berita-berita yang baik saja yang kita lihat, kan? Kemudian majalah-majalah yang bagus saja yang bisa menggetarkan kepada iman. Sehingga yang dilihat yang baik-baik, yang tadinya mata jarang melihat yang baik, sehingga sekarang mata dikumpulkan. Ya, pandangannya kepada yang baik-baik. Baik 1, baik 2, baik 3. Dalam sehari, Masya Allah, mata melihat orang sholat. Mata melihat bagaimana para penghafal Al-Quran. Mata melihat bagaimana orang yang senang infak. Mata melihat bagaimana tayangan orang-orang hijrah. Banyak kebaikan dia kumpulkan. Maka ketika banyak dikumpulkan, kata birunnya kemudian dijamakkan menjadi abrar. Ya, matanya punya sifat abrar. Lisannya banyak berkata yang baik-baik. Banyak zikir, banyak baca Quran, kan? Ya, banyak mengatakan kalimat thayyibah, lisannya abrar, kan? Tangannya banyak menulis yang baik-baik, banyak memberi, banyak infak, banyak sedekah, tangannya abrar. Maka menjadi jamak. Ya, kenapa? Karena nilai kebaikan dari perubahan tadi yang telah dia bawa, ditinggalkan kejelekannya, datang kebaikannya, dan banyak dikumpulkan kebaikan-kebaikan itu oleh tangannya, ya, dari mulai kepalanya sampai ke ujung kakinya. Maka semua koleksi kebaikan yang banyak dikumpulkan tadi dijamakkanlah dari kata birrun menjadi abrar, dan itu dicatat. Allah menugaskan malaikat untuk mencatatnya. Ketika perubahan terjadi, maka yang jeleknya dihapus seketika. Ya, dihapus di dunia, tidak ditampakkan di akhirat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala jika benar kemudian dia hijrahnya. Jika benar proses-proses peralihannya, transformasinya. Banyak orang-orang dulu yang tadinya kurang baik, kemudian berubah menjadi baik dan terjaga dengan kebaikannya dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saya sering katakan teman-teman sekalian, kebaikan, soleh itu adalah hak setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita perjuangkan hak kita dengan menunaikan kewajibannya. Apa kewajiban itu? Bertobat. Ya, berubah dari sosok yang kurang baik menjadi lebih baik. Berubah dari perbuatan salah menjadi saleh. Ketika semua itu kita kerjakan dan berubah kita, maka yang jelek akan dihapuskan oleh Allah, yang baik-baik dituliskan. Ditulis. Satu buku catatan kita. Dalam bahasa Arab, kumpulan dari sesuatu yang mencatatkan informasi, atau disebut dengan buku lah sekarang, gitu kan? Atau hal-hal yang mengumpulkan informasi, terdiri dari halaman, itu dalam bahasa Arab disebut dengan kitab namanya. Terjemah sekarang tekstualnya disebut dengan buku, karena buku berisi catatan-catatan informasi yang bisa kita ketahui. 1, 2, 3. Anda sehari nulis informasi kira-kira berapa halaman? Sekarang hidup Anda diberi oleh Allah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Dari sejak balik sampai sekarang Anda hidup berapa tahun? Sekarang kira-kira berapa lembar catatan Anda? Dan ada peluang di hadapan kita untuk menghilangkan catatan yang jelek-jelek itu, yang sekian ratus ribu, bahkan mungkin juta lembar. Dari perbuatan yang kita kerjakan. Karena sekecil apapun dituliskan. Dan berpeluang ditampakkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang baik ditampakkan, yang jelek ada peluang ditampakkan. Kalau tidak kita berusaha untuk edit saat ini juga. Kita hapuskan dengan izin Allah. Kita minta kepada Allah dengan mengerjakan yang baik, taubat, kerjakan yang baik, maka hilang yang jelek-jeleknya. Maka dari itu, kumpulan catatan kehidupan kita yang baik-baik tadi ada di kitab, tertuliskan. Di kitab itu dituliskan, maka Allah firmankan kemudian, kitab itu akan dibuka dan mengantarkan kita pada puncak kehidupan tertinggi. Kalla inna kitab al-abrari. Ya, sekali-kali janganlah engkau berbuat yang kotor. Sekali-kali jangan engkau meragukan tentang hisab di akhirat nanti. Sekali-kali jangan engkau meragukan bahwa setiap perbuatanmu akan tercatat.
Ya, inna kitabal abrari, sungguh saya pastikan kata Allah, catatan-catatan buku, ya, catatan-catatan kebaikan-kebaikan yang telah dikumpulkan, dikoleksi saat kita berada di dunia itu untuk beramal soleh. La-nya huruf taukid. Saya pastikan kata Allah, fi illiyin, akan mampu mengangkat kita ke tempat yang tertinggi, memiliki martabat yang hebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tawarkan kita illiyin, tempat tertinggi, apresiasi yang paling indah, jannah yang sangat luar biasa. Ya, sekarang Allah tawarkan kepada kita. Kalau manusia yang tawarkan, belum tentu sempurna tawarannya. Sekarang tawarkan A, besok bisa berubah jadi B. Tapi kalau Allah sudah menawarkan janji, innallaha la yukhliful mi'ad. Quran surah ketiga ayat ke-9. Allah mustahil akan mengingkari janjinya. Sekarang ada tawaran dari Allah untuk mengangkat derajat kita ke tempat bermartabat yang paling tinggi. Maka berubahlah kita dari sosok yang kurang baik menjadi lebih baik. Ganti yang jelek menjadi baik, sehingga muncul kata birrun untuk menegaskan perubahan kita. Isi kemudian dengan perbuatan baiknya, koleksi yang banyak menjadi abrar. Itu dituliskan kemudian di kitab dan mengantarkan kita ke tempat tertinggi. Apa tempat tertingginya? Innal abrara lafi na'im. Ya, sungguh orang-orang yang mengoleksi banyak perbuatan baik itu saya pastikan ada di tempat yang penuh dengan kenikmatan. Apa naim di sini? Jannah, tidak ada yang lain. Seperti kita lihat di surah At-Tur misalnya, innal muttaqina fi jannati wa na'im. Ya, surah ke-52 Allah berfirman, innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Sungguh orang-orang yang bertakwa itu, yang mengoleksi nilai kebaikan dalam hidupnya, mencegah banyak keburukan dalam hidupnya, fi jannati wa na'im, akan ditempatkan di surga, dan itulah tempat yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Jangankan sudah masuk surga, sebelum ke surga pun orang yang berubah jadi lebih baik, maka diberikan pendahuluan kenikmatan oleh Allah dalam hidup di dunianya. Orang baik banyak mendapatkan kenikmatan, kelapangan dalam hatinya, apresiasi dari orang lain, penghormatan dari orang lain. Cukup Anda berubah jadi orang baik, maka hidup Anda nikmat. Ya, isi dari kenikmatan itu disebut dengan naim. Naim itu dari kata nikmah. Ya, yang mendapatkan segala bentuk kenikmatan-kenikmatan itu naim. Ya, baik. Teman-teman sekalian, ini yang dimaksud dengan kata apa? Kata abrar. Nah, sekarang takwa. Apa itu takwa? Takwa ini dasar, ya, dasar kata kalimatnya, infinitifnya, kata kerjanya dari kata waqa, yaqi wiqayatan. Waqa, nah, yaqi wiqayatan. Ya, waqwan, asalnya itu waqwan, ya, waqwan. Semacam ini teman-teman sekalian. Ya, nanti ada proses dalam ilmu saraf. Ya, ada proses dalam ilmu saraf, kalimat waqiyan, ya, waqa, yaqi, ada waqwan jadi waqiyan. Nah, ada proses nanti, ya, kemudian di sini nanti berubah lagi menjadi takwa. Nanti ada perubahan-perubahan. Kalau saya uraikan, cukup kita dalam dan tabelnya terlampau agak panjang. Jadi saya agak percepat saja untuk mendapatkan kata dasarnya. Kalau Anda dapati buku kami tentang yang makna ayat puasa, ya, makna ayat puasa, ketika kami mencoba menguraikan makna kata tattaqun, Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini saya uraikan dengan mendetil sekali, dari kata tattaqun, tattaqun dari kata tattaqi, tattaqi terus lagi dari kata ittaqa, ittaqa diambil lagi dari kata waqa sampai ketemu kata takwa. Ya, secara intinya yang paling gampang, kata takwa ini dasar katanya yang paling awal adalah kata waqa. Kemudian dari sini muncul kata wiqayah. Waqa itu teman-teman sekalian, pada mulanya itu adalah sesuatu yang bisa mencegah dari hal yang sangat buruk. Ya, kalau kita perisai lah, ya, kalau orang Arab itu mengatakan perisai itu disebut dengan wiqayah. Ya, pencegahan. Ya, ada peribahasa mengatakan al-wiqayatu khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi yang bisa mencegah kita dari sesuatu yang buruk, yang menghalangi dari segala hal yang buruk, itu disebut dengan wiqayah namanya. Kalau dia sudah membentuk karakter, membentuk sifat dalam kehidupan, ya, melekat kemudian pada pemiliknya, maka berubah nama dari situ menjadi takwa namanya. Ya, ini transformasinya. Bisa dipahami ya? Jadi, takwa itu pada mulanya adalah sifat karakteristik yang mencegah pemiliknya untuk selalu terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Jadi mencegah perbuatan-perbuatan buruk itu datang. Ya, perbuatan buruk mau datang ke mata, ya,
tiba-tiba langsung tercegah, mata terpalingkan. Ya, tiba-tiba ada ajakan yang buruk datang ke telinga lewat suara, tercegah, langsung terpalingkan. Jadi semacam-macam ada perisai di telinganya, ada perisai di matanya. Ya, jadi belum apa-apa udah terpalingkan. Yang dahsyatnya lagi, ada yang belum terjadi, teman-teman sekalian, baru dapat informasi, dia sudah nggak mau. Ya, ada yang bahkan belum sampai ke tempatnya, dia sudah mengerti, oh ini nanti arahnya akan jelek di sini. Saya nggak mau, saya pengen ke sini saja. Jadi, Masya Allah, jadi seakan ada perisai dalam kehidupannya yang mencegah bagian-bagian elemen tubuhnya itu untuk larut dalam keburukan. Belum datang, sudah tercegah. Ya, paham di sini ya? Sekarang perhatikan bedanya dengan birrun. Kalau birrun, ini ada yang jelek, kita hilangkan dulu. Lisan berkata jelek, kita hilangkan jeleknya, muncul yang baiknya, gitu kan? Telinga mendengar yang jelek, hilangkan jeleknya, muncul yang baiknya. Kalau takwa, itu sudah menjadi sifat karakter, sudah baik keadaannya, dan dia mencegah yang buruk itu datang. Ya, jadi dicegah, masuk buruk, hilang. Ini buruk, hilang, hilang, hilang. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Anda ingin mendapatkan sifat takwa ini, karakteristik takwa ini, sehingga orangnya disebut dengan taqi. Ya, kalau tunggal, taqi, pemilik sifat takwa. Nabi Yahya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata taqi di antaranya, dan semua nabi itu bertakwa, dan nabi paling takwa, atqa, yang paling takwa di antara semua manusia, termasuk para nabi dan rasul. Ya, di antara nabi yang disebut dengan sifat taqi di Al-Qur'an, Nabi Yahya di Quran surah ke-19 Maryam misalnya, ketika Allah mengatakan wa kana taqiyya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Ya, hai Yahya alaihissalam, khudhil kitaba biquwwah, ambil pedoman Allah ini dengan sangat kuat. Ya, wa atainahul hukma sabiyya wa hananan min ladunna wa zakata wa kana taqiyya. Semua nabi, semua rasul itu pribadinya masing-masing punya pribadi yang takwa. Ya, artinya apa? Tercegah dari segala perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya mereka punya sifat maksum dengan fitrah kenabiannya, dengan fitrah kenabiannya. Dan Nabi Muhammad SAW punya sifat atqa, isim tafdil, yang paling utama. Jadi kalau ada nabi taqi, Nabi Musa taqi, Nabi Ibrahim taqi, Nabi Isa taqi, Nabi Muhammad atqa, lebih takwa dibanding semua nabi dan rasul yang pernah bertugas di bumi. Jama' dari kata taqi itu muttaqun. Jadi kalau tunggal, bentuk singularnya taqi, taqiyun. Ya. Misalnya nama Anda Saiful, ya, Saiful at-Taqi. Ya, gimana kalau Suneo? Bisa, Suneo at-Taqi, gitu kan? Boleh saja, nggak ada masalah. Ya, Joni at-Taqi misalnya, nggak ada masalah. Ya, Yusuf at-Taqi boleh. Jadi taqi, orang yang takwa, orang yang mencoba menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan jelek, sehingga yang baiknya aja yang ada. Kan jelek lawannya baik kan? Kalau yang jelek sudah bisa ditinggalkan, maka yang baiknya yang muncul saja. Nah, jamaknya kata taqi ini muttaqun namanya, muttaqun. Ya, muttaqun. Kalau dihafadkan atau dinasabkan, kita ingin menegaskan pada jiwa kita, kemudian kita tinggalkan yang jeleknya, maka tancapkan pada jiwa dengan nasab atau jar, tinggalkan yang kotornya, maka menjadi muttaqin. Ya, bisa muttaqun rafa, bisa muttaqin dalam keadaan nasab atau jar. Ini orang-orang yang mampu mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan yang jelek, dari perbuatan-perbuatan yang kotor. Ya, nah teman-teman, jika kita ingin mencoba menjadi bagian dari taqi itu, saya pengen jadi pribadi yang taqi, saya pengen masuk dalam golongan muttaqun, saya pengen menjadi golongan muttaqun atau muttaqin, gimana caranya? Gampang, tinggal dikeluarkan aja kalimat muttaqin dalam Al-Quran. Cek di mana ada kata muttaqin, di situ ditemukan amalan. Silahkan cek kata muttaqin, kata taqi, kata takwa dengan semua derivasinya. Kalau Anda menemukan kata muttaqin, kata tattaqun, kata yattaqun, kata taqi, pasti di situ bersanding dengan amalan. Dan semua amalan itu akan membantu Anda untuk mendapatkan perisai dan mencegah Anda dari segala perbuatan yang buruk. Contoh, kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran ada di Al-Baqarah ayat kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, siapa orang muttaqin itu? Amalannya mana? Ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Untuk menjadi pribadi takwa, tingkatkan imanmu kepada Allah walaupun kau belum bisa menatapnya. Ya, ghaib. Bagaimana caranya meningkatkannya? Dengan menunaikan salat. Maka ketika Anda benar menunaikan salatnya, muncullah perisai yang menjaga pribadi kita, keadaan kita dari perbuatan-perbuatan yang jelek. Karena itu Allah menegaskan di Quran surah ke-29 Al-Ankabut di ayat ke-45, ketika seseorang mampu menunaikan salat dengan benar, maka Allah tegaskan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sungguh sholat itu kalau benar dikerjakannya, maka akan mencegah pelaku sholat itu dari dua sumber keburukan, yaitu fahsya dan mungkar. Yang sering saya sampaikan dua makna tadi. Walaupun datang dari syahwat, ya, itu disebut dengan fahsya, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata jorok, kotor, dan sebagainya, atau perbuatan yang datang dari nafsu perut dan akal, mencuri, merampok, korupsi, dan sejenisnya, membegal, dan seterusnya, itu disebut dengan apa? Mungkar. Nah, orang yang sholatnya benar, maka terhindar dari keburukan, jadilah dari pribadi yang baik. Itulah derivasi kata apa? Takwa. Apa yang dimaksud fujur? Bagian terakhir, dan bagaimana keterangan detil dari kata fujur ini, kita akan lanjutkan nanti pembahasannya setelah menunaikan sholat Isya. Karena waktu Isya sudah adzan terdengar sayup-sayup di waktu Indonesia bagian Bekasi, WIB. Mungkin di sekitaran Anda juga ada yang sudah masuk waktu Isya. Mohon izin kami untuk menyimak adzan, mendengar, menjawab, dan menunaikan sholat serta amalan sunnahnya, baru kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.